adik-adik semua sudah siap mengikuti ibadah hari ini. Dan kakak berharap anak-anak tetap bersuka cita ya, karena kita mau beribadah bersekutu bersama dengan Tuhan. Kakak bersuka cita, kakak Ravena juga bersuka cita, betul tidak kakak Ravena? Iya betul sekali. Kenapa kakak Ravena bersuka cita? Karena hari ini kita bisa kembali lagi beribadah kak, bisa memuji nama Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan. Mungkin kalian bersama adik atau abang kalian, kakak kalian, itu menjadi sukacita untuk kalian seharusnya ya. Ingat ya adik-adik apa yang disampaikan oleh kakak Ravena, bahwa kita harus bersuka cita karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan perlu adik-adik ingat bahwa kita bersuka cita karena Tuhan itu sendiri. Betul, ya. Betul ya kakak Ravena ya. Betul. Oke, jadi hari ini kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Dengan sikap yang berdoa ya adik-adik. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Makasih atas anugerah-Mu, semalam berlalu, memuji, ku bersyukur, memuliakan Kita akan menyanyikan sekali lagi lagu ini dengan sungguh-sungguh. Ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Makasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, Adik-adik, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Semalam Engkau menolong kami hingga pada hari ini Tuhan, hingga saat ini Tuhan. Tuhan, terima kasih atas semuanya. Dan kami mau beribadah. Berkati ibadah kami Tuhan, agar ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh beribadah kepada-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik yang di rumah, kita akan lanjutkan untuk memuji Tuhan ya Kak Musa. Betul sekali ya Kak Penuh Ravena. dengan semangat kita akan memuji Tuhan. Lagunya Kak. Oh, sukacitaku. Ya, silakan semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi dan gerak kepala. Oh, sukacitaku, mengapa segala kudus para Yesus. Oh, sukacitaku, mengapa Dan juru selamat tidak mengasihi aku, tetap mati bagiku.
bersukacita, menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Saat ini kita terus bersukacita, kita akan membaca kemudian merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca kemudian merenungkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu, membaca kitab suci, doa setiap hari. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian di rumah? Pasti sehat-sehat semua kan? Nah, pagi hari ini kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Nah, siapa yang tahu lagu itu ya? Lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Tahu nggak? Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. Lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur karena kami sudah memuji Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan berkati kami semua supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Nah, cerita minggu lalu tentang Tuhan Yesus memanggil siapa? Murid-muridnya. Siapa yang tahu? Ayo, murid-murid yang pertama yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Ada Petrus, ada Andreas, dan ada Yohanes dan juga siapa? Yakobus. Nah, ingat kan? Nah, Petrus dan Andreas, Yohanes dan Yakobus dipanggil oleh Tuhan Yesus. Tapi sebelum Tuhan Yesus panggil mereka tuh Tuhan Yesus minta kepada Bapa di sorga untuk memberikan siapa yang layak untuk dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi murid-muridnya. Nah, waktu Tuhan Yesus panggil mereka berempat, Tuhan Yesus tidak panggil lalu tinggal aja mereka di situ, tidak. Tuhan Yesus bawa mereka pergi untuk apa? Menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang di kampung-kampung. Ya, kampung-kampung. Tuhan Yesus bawa mereka ke desa-desa dan mereka pergi untuk menceritakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Nah, Petrus ini punya istri, tapi istrinya tinggal di rumah. Kalau Yohanes dan Yakobus punya orang tua, tapi orang tuanya ada di rumah mereka. Mereka juga meninggalkan orang tuanya dan mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus untuk menjadi apa? Murid Yesus. Nah, waktu hari Sabat itu adalah hari di mana orang beribadah. Ya, hari Sabat itu hari yang ketujuh. Ya, nah Tuhan Yesus pergi dengan Yohanes dan juga Yakobus ke Kapernaum karena di sana tempat orang beribadah. Nah,
Mereka pergi ke sana, lalu Tuhan Yesus mengajar di rumah Tuhan, rumah ibadah ya, kayak di gereja, seperti di gereja begitu ya. Tuhan Yesus bawa mereka dan pergi ke tempat ibadah dan Tuhan Yesus mengajar banyak orang di sana. Setelah mengajar, Tuhan Yesus bilang, ayo kita mengunjungi Petrus dan Andreas. Karena pada waktu itu mereka tidak ikut. Tuhan Yesus langsung bawa Yohanes dan Yakobus untuk pergi ke rumah Petrus. Setelah mereka sampai di sana, mereka ketuk pintu dan pintu dibukakan. Pintu dibukakan, ternyata Petrus dan Andreas yang buka pintu. Lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus tanya, kenapa kalian gak ikut ibadah hari ini? Kan hari ini hari ibadah. Hari di mana orang-orang beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Oh, guru, Petrus bilang, guru maaf, saya nggak bisa ikut karena mama mertua saya sakit. Mama mertua itu adalah mamanya istri Petrus. Mama dari istri Petrus itu adalah mama mertua Petrus ya. Jadi Tuhan Yesus tanya, mana mamanya? Mana mama mertua kamu? Lalu Petrus bawa Tuhan Yesus ke kamar. Melihat mama mertuanya lagi tidur. Karena tidak bisa bangun, panas tinggi. Siapa yang pernah demam? Nah, pasti adik-adik juga pernah demam kan? Kalau sudah demam pasti nggak bisa ngapa-ngapain kan? Lemas badannya. Nah, demikian juga mama mertua Petrus ini sakit demam dan tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu Tuhan Yesus mulai apa? Memegang tangan mama mertua Petrus, lalu membangunkan mama mertua Petrus dari tempat tidurnya. Seketika itu, sekejap saja penyakit yang mama mertua Petrus derita, demam tinggi itu hilang lenyap. Artinya mama mertua Petrus sembuh, sehat kembali seperti kemarin-kemarin. Ya, seperti waktu lalu, waktu dia belum sakit. Sehat dan orang-orang sangat bersukacita. Orang-orang berbahagia sekali karena apa? Melihat Tuhan Yesus dengan kuasanya menyembuhkan mama mertua Petrus. Dan yang paling berbahagia siapa kira-kira? Siapa yang paling senang? Kira-kira siapa? Mama mertua Petrus senang sekali. Karena apa? Dia telah ditolong oleh Tuhan Yesus. Dia telah sembuh dari penyakit yang dia derita. Nah, mama mertua Petrus bahagia. Begitu juga dengan Petrus dan Andreas. Petrus senang sekali karena mama mertuanya sehat kembali. Adik-adik, ketika mama mertua Petrus sehat, dia tahu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dia tahu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus dengan cara apa? Dia pergi ke dapur, adik-adik. Dia pergi ke dapur untuk memasak. Untuk memasak makanan yang enak-enak. Lalu dia datang menyajikannya di meja. Lalu mereka semua menikmatinya. Sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan dia. Ya. Nah, yang membuat Petrus dan Andreas serta orang-orang di rumah itu senang, bahagia, itu bukan saja karena Tuhan Yesus menolong mama mertuanya Petrus. Tetapi apa? Tuhan Yesus datang dan menjadi tamu yang agung di dalam rumah Petrus. Ya, Tuhan Yesus menjadi orang istimewa di dalam rumah Petrus. Bahagia gak sih kalau misalnya teman kita datang dari luar kota dan datang ke rumah kita? Apakah kita senang? Oh ya, temanku datang. Atau kita cemberut? Ngapain dia datang ya? Begitu ya. Tidak kan? Pasti senang. Aku senang karena teman-temanku datang menjenguk aku begitu. Petrus dan Andreas ini senang karena Tuhan Yesus datang menjenguk mereka. Datang mengunjungi mereka. Ya. Apalagi Tuhan Yesus sudah menolong Petrus dan juga mama mertuanya. Ya. Dari penyakit mama mertuanya. Nah. Adik-adik juga bisa merasa senang kan? Kalau Tuhan Yesus datang ke rumah adik-adik, apa rasa adik-adik? Pasti senang sekali, bahagia. Aduh, Tuhan Yesus datang ke rumah
senang sekali. Ya, pasti senang, bahagia karena apa? Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja, Juru Selamat. Bisa datang tinggal, bisa datang bertamu di rumah kita. Itu hal yang paling membahagiakan. Ya, hal yang paling membuat kita senang. Nah, Tuhan Yesus juga dapat melakukan sesuatu yang menolong kita. Dengan apa? Kuasanya. Dia bisa menolong kita ketika kita sakit, kita minum obat, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan sembuhkan enggak? Tuhan Yesus sembuhkan. Ya, Tuhan Yesus juga bisa menolong kita meski sekalipun kita enggak melihat Tuhan Yesus dengan seperti kita melihat orang tua kita. Atau seperti kita melihat adik kita. Tetapi Tuhan Yesus dengan kuasanya bisa menolong kita. Ya, jadi kita juga dapat berbicara kepada Tuhan Yesus melalui apa? Doa kita. Ya, kita nggak lihat Tuhan Yesus, tapi kita bisa berbicara dengan Tuhan Yesus. Kita bisa bilang, Tuhan, hari ini aku sedih, hari ini aku sakit, hari ini aku kenyang, hari ini aku bersuka cita. Kita bisa bilang sama Tuhan Yesus melalui apa? Doa kita. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan Yesus melalui apa? Makanan yang kita makan. Sebelum makan kita ngapain dulu? Kita berdoa dulu. Sebelum minum kita berdoa dulu. Sebelum makan dan minum kita berdoa dulu. Sebelum kerja kita juga berdoa dulu. Setelah bangun tidur kita berdoa dulu. Itu namanya kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Nah, kita bisa melakukan itu di rumah kita. Kita bisa melakukan itu di dalam hati kita, bahkan di dalam keluarga kita. Ya, kita boleh mengundang Yesus tinggal di dalam keluarga kita. Ya, kiranya Tuhan Yesus menolong kita, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, sehingga kita pun dapat membuka hati kita sebagai rumah Tuhan, sehingga Tuhan Yesus datang tinggal di hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menolong anak-anak semua untuk menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Seperti ayat hafalan kita waktu dia memanggil murid-muridnya datang kepadanya di dalam Markus pasal yang ke-1 ayat yang ke-17. Ya, dikatakan Markus pasal 1 ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan bahwa mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Sekali lagi, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus juga menolong kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Mengerti bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kami dengan kuasa-Mu yang hebat, menyembuhkan kami dari sakit penyakit kami, menolong kami, memberkati kehidupan kami melalui makanan dan minuman, apapun yang kami terima dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Akan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita boleh mengingat dan melakukan firman Tuhan. Dan saat ini Kak, kita akan memberikan persembahan. Ya, kita akan memujikan segala puji syukur. Silakan dipersiapkan persembahannya.
bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk setiap pemeliharaanmu, setiap penyertaanmu, setiap berkatmu di dalam kehidupan kami dan keluarga kami Tuhan. Dan Tuhan berkati persembahan kami biar Tuhan menjadi persembahan yang berkenan dan berguna untuk pembangunan pertumbuhan gerejamu di tempat ini. Dan Bapa, kami telah menyelesaikan sepanjang ibadah kami di pagi ini. Kiranya Tuhan, kami boleh terus makin setia, kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, kami boleh menjadi anak-anak yang semakin mengasihi Engkau. Tolonglah setiap kami Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap teman-teman kami yang belum bisa bergabung untuk ibadah. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang menolong mereka, biar Tuhan di kesempatan berikutnya ia boleh bersama lagi Tuhan untuk bersekutu kepada Engkau. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Adik-adik yang di rumah, ada pengumuman yang sangat penting sekali. Nanti tanggal 31 Januari ibadahnya tidak online seperti ini ya, tetapi akan dilakukan oleh orang tua kalian bersama-sama. Nanti orang tua akan menceritakan firman Tuhan atau wali kalian atau